Terima kasih adik-adik untuk pelayanannya. Ya, mari percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa dinyatakan kepada kita, tidak pernah berkesudahan. Kiranya juga memberkati kita semuanya Bapak Ibu, dan mari kita bersama menyiapkan hati untuk menyambut sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Melalui puji-pujian yang dinaikkan oleh anak-anak kami diingatkan bahwa kasih setiamu nyata dalam diri setiap kami umatmu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Itulah yang seharusnya kami yakini Tuhan hari demi hari. Namun tak jarang karena pergumulan hidup, karena tantangan yang harus kami hadapi, karena situasi dan kondisi tertentu, kadang-kadang membuat kami ragu, iman kami goyah. Kadang-kadang kami juga mempertanyakan eksistensi Tuhan. Namun biarlah melalui sapaan Tuhan, melalui pujian yang dinaikkan oleh anak-anak kami semakin meyakini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dianugerahkan kepada kami. Sabda firman-Mu hendak kami sambut bersama sore hari ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengiring kami semuanya, sehingga melalui apa yang kami baca di dalam Alkitab, Roh Tuhan menghidupkan dan menyapa kami semuanya. Secara khusus ketika kami hendak belajar bagaimana kami sebagai gandum-gandum yang harus terus bertumbuh di tengah ilalang. Kami siap untuk menyambut sabda Tuhan dengan penuh sukacita dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Telingamu ya Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 25. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 25. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh rohmu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan apa yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.